Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Yusmayanti dengan NIM 20110312556 dari kelas E semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bilangan prima. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan positif yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Artinya, bilangan prima hanya habis dibagi dengan bilangan satu atau dengan bilangan itu sendiri. Nah, di sini saya sudah memberikan 10 contoh bilangan prima pertama, dimulai dari bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Nah, pembuktian dari bilangan prima, saya ambil contoh seperti bilangan 7. Nah, kenapa bilangan 7 bisa disebut dengan bilangan prima? Karena hanya memiliki dua faktor pembagi, yaitu 1 dan 7. Seperti 7 dibagi 1 dan 7 dibagi 7. Mengapa bilangan 8 ini tidak termasuk bilangan prima? Karena memiliki lebih dari dua faktor pembagi, seperti bilangan 1, 2, 3, dan 4, serta 8. Menjadi 8 dibagi 1, 8 bagi 2, 8 bagi 3, 8 dibagi 4, dan 8 dibagi 8. Nah, bilangan 8 ini termasuk bilangan komposit karena memiliki lebih dari faktor pembagi. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang bilangan komposit. Nah, bilangan komposit itu artinya bilangan asli lebih dari 1, yang bukan merupakan bilangan prima. Bilangan komposit ini dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau hasil perkalian dua bilangan prima atau lebih. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh 10 bilangan komposit pertama, dimulai dari bilangan 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Nah, pembuktian dari bilangan komposit, saya mengambil bilangan 10. Kenapa bilangan 10 bisa disebut dengan bilangan komposit? Karena memiliki faktor pembagi lebih dari 2, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Jadinya 10 bisa dibagi 1, 10 bisa dibagi 2, 10 bisa dibagi 5, dan 10 bisa dibagi 10. Nah, yang ketiga itu ada FPB. Nah, apa itu FPB? FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. FPB ini dua bilangan, berarti bilangan terbesar dari himpunan faktor persekutuan. Nah, salah satu cara mencari FPB dengan pembagian bilangan prima. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara kita mencari FPB. Nah, yang pertama, kita bisa membagi dengan bilangan prima secara urut, mulai dari bilangan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, yang kedua, bilangan prima yang membagi keduanya ini dilingkari. Nah, yang ketiga, mencari FPB dengan cara mengalihkan seluruh bilangan prima yang dilingkari. Nah, di sini saya memberikan contoh, tentukanlah FPB dari 6 dan 12. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita membaginya dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Nah, ini 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu kan turun ini 3 dan 6. Karena tidak bisa lagi
dibagi 2, 3-nya hanya bisa dibagi 3, jadi kita turunkan bilangan prima 3. Kita membaginya secara dari kecil sampai terbesar. Jadi 3 dibagi 3, 6 dibagi 3. Jadi seperti itu. Hasilnya 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 3. Lalu 1 tidak bisa lagi dibagi, sedangkan 3 masih bisa dibagi. Jadi 3-nya ini hanya bisa dibagi dengan 3 juga, lalu 3 dibagi 3 itu hasilnya 1. Jadi 1-nya ini diturunkan. Nah, kenapa hanya 2 dan 3 dilingkari? Nah, karena kembali lagi tips dan trik, karena yang bisa dibagi dengan bilangan keduanya ini cuma 3 dan 2. Sedangkan yang ini, bilangan 3 yang ini, kenapa tidak dilingkari? Karena cuma 3 aja yang bisa dibagi, sedangkan 1 itu tidak bisa dibagi. Makanya cuma 2 dan 3 yang ini aja yang dilingkari. Nah, jadi yang didapat, yang dilingkari ini itu dikalikan 2 dikali 3 sama dengan 4. Jadi FPP dari bilangan 6 dan 12 sama dengan 6. Nah, yang keempat itu saya akan menjelaskan tentang KPK. Nah, apa itu dari pengertian KPK? KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK ini 2 buah bilangan, berarti himpunan kelipatan persekutuan dengan nilai kecil. Nah, salah satu cara yang digunakan untuk mencari KPK adalah dengan pembagian bilangan prima. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan trik untuk mencari KPK dengan pembagian bilangan prima. Yang pertama, kalian harus membagi dengan bilangan prima secara urut, mulai dari bilangan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Lalu yang kedua, bilangan prima yang membagi keduanya itu dilingkari, dan yang ketiga, mencari KPK ini dengan cara mengalihkan seluruh bilangan prima yang dilingkari maupun tidak dilingkari. Nah, yang EPB itu tadi kan yang bilangan prima dilingkari saja, yang dikalikan. Jadi kalau KPK ini semua bilangan prima itu dilingkari. Nah, seperti contoh, tentukan KPK dari 8 dan 12. Nah, sama seperti tadi cara mencarinya. Yang bilangan prima terkecil itu 2, kita bagi 2 dulu, karena 2 ini bisa dibagi 8, hasilnya 4, dan 12 dibagi 2 hasilnya 6. Lalu kita bagi 2 lagi, karena bilangan 4 dan 6 itu masih bisa dibagi 2, dan hasilnya 2. 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 2, 3. Lalu bilangan 2 ini bisa dibagi juga dengan bilangan prima 2, dan 3 tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2, tapi kita harus membaginya dulu biar habis. 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 2 dibagi 3 sama dengan 3. Lalu kita bagi lagi 3-nya dengan 3 sesuai dengan bilangan prima ini, yang terkecil sampai yang terbesar kita urutkan untuk dibagi. Lalu 3 ini 3 dibagi 3 dan 1 dibagi 1, hasilnya 1. Lalu saya ulangi, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 2 dibagi 2 sama dengan 1, 3 masih tetap turunkan,
Lalu kita cari 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 turunkan 1. Jadi yang dilingkari ini bilangan prima 2 yang ini dan ini. Kenapa? Karena bilangan yang ini 8 dan 4 dan 12 dan 6 ini bisa sama-sama dibagi keduanya dengan bilangan 2. Dan yang ini cuma satu saja yang bisa dibagi. Jadinya kita tidak dilingkari. Nah, cara mencari KPK ini dengan cara seluruh bilangan prima yang ini itu dikalikan. Jadi 2 dikali 2, 2 dikali 3, jadinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, hasilnya 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 itu sama dengan 24. Nah, sekian dari pemaparan materi saya tadi. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.